Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas pada hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur karya ilmiah. Dan semoga sedikit banyak kawan-kawan sudah memahami tentang struktur karya ilmiah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Dengan mempelajari hal ini, saya harap kawan-kawan semuanya dapat memahami, kemudian mempermudah untuk merancang atau menyusun karya ilmiah dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Berikut ini adalah ciri atau aspek kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah itu menggunakan pilihan kata yang bersifat impersonal. Dan yang kedua, karya ilmiah itu menggunakan kalimat pasif. Dan yang ketiga, karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang lugas atau bermakna denotatif. Yang pertama, karya ilmiah itu menggunakan pilihan kata yang bersifat impersonal. Nah, hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, seperti novel atau cerpen yang pengarangnya bisa menggunakan kata aku, kamu, atau dia. Iya, dia. Maka dari itu, kata ganti orang yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya penulis atau peneliti. Silakan dicermati contoh berikut ini. Yang pertama, saya mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan kuesioner. Salahnya ada pada kata saya. Dan yang kedua adalah contoh yang betul. yakni di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Kata penulis ini menjadi kata yang membenarkan, bukan menggunakan kata saya ataupun aku. Yang kedua, karya ilmiah itu banyak menggunakan kalimat yang pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif itu yakni kalimat yang predikatnya berupa kata kerja yang berimbuhan di atau ter. Perlu diketahui bahwasanya ada dua jenis kalimat, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Perbedaannya adalah lebih condong pada predikatnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yakni kalimat pasif itu predikatnya berupa kalimat atau kata kerja yang berimbuhan di atau ter. Sedangkan kalimat aktif predikatnya berupa kata kerja yang berimbuhan me atau ber. Cermati contoh yang pertama adalah kalimat aktif karena predikatnya berupa kata kerja yang berawalan me, yakni melakukan. Untuk kalimat yang kedua yakni adalah kalimat pasif karena predikatnya berbentuk kata kerja yang berimbuhan di. Cermati contoh yang kedua. Penulis menyajikan grafik, itu kalimat aktif karena kata predikatnya menggunakan kata kerja berimbuhan me. Sedangkan contoh yang kedua adalah kalimat yang bersifat pasif, adalah grafik disajikan penulis karena predikatnya berbentuk kata kerja yang berimbuhan di. Keduanya bisa dirubah, yakni kalimat aktif bisa dirubah menjadi kalimat pasif, dan begitu pun juga sebaliknya, kalimat pasif juga bisa dirubah menjadi kalimat aktif. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan ragam bahasa yang lugas atau bermakna denotatif. Lugas itu adalah bersifat apa adanya atau tidak berbelit-belit. Intinya langsung menuju pada pokok permasalahan. Hal itu digunakan karena karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang lugas agar tidak muncul penafsiran yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.
atau yang biasa dikatakan multitafsir. Semua hal di dalam karya ilmiah itu harus diungkapkan secara eksplisit atau tersurat untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Tersurat itu adalah secara langsung, menggunakan kalimat yang langsung. Untuk yang keempat, bahasa yang digunakan karya ilmiah itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya informasi yang bermakna X, pembacanya pun harus memahami bahwasanya informasi itu dengan makna X pula. Berikut adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotasi atau makna lugas adalah makna sebenarnya dari suatu kata atau makna kata yang tidak mengalami perubahan atau penambahan. Sedangkan makna konotasi atau makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna yang telah mengalami perubahan dan penambahan. Cermati contoh berikut. Yang pertama adalah tangan kanan Anto terkilir. Nah, yang digarisbawahi tangan kanan memiliki makna posisi atau lawan dari tangan kiri. Sedangkan yang contoh makna konotatif adalah Anto menjadi tangan kanan Pak Supri. Nah, tangan kanan yang digarisbawahi pada makna konotatif adalah memiliki makna orang kepercayaan. Contoh kedua dalam kata denotatif, yakni adalah malam ini udara sangat panas. Kata yang digarisbawahi adalah panas yang memiliki makna suhu. Itu makna denotatif. Sedangkan panas dalam kalimat makna konotatif yang berbunyi hatinya panas karena sering diejek. Nah, panas yang digarisbawahi pada kalimat konotatif ini kan memiliki makna emosi atau marah. Itu contoh yang tersirat, tidak langsung ataupun mengalami penambahan. Contoh yang ketiga adalah lebah menyukai bunga. Nah, dalam makna denotatif, bunga yang digarisbawahi adalah bagian dari tumbuhan. Nah, sedangkan bunyi dari makna konotatif sering disebut bunga desa. Ya, di sini siapa? Bunga kelas ini. Nah, bunga yang digarisbawahi pada makna konotatif adalah cantik atau rupawan karena mengalami penambahan, yakni desa. Bunga desa ya, mengalami makna yang merupakan maknanya adalah cantik dan rupawan. Nah, selain ketiga ciri tersebut, karya ilmiah juga menggunakan kata yang baku. Bagaimana kita caranya mengetahui kata tersebut baku ataupun tidak? Adalah dengan mencari tahu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, cukup sampai di sini penjelasan hari ini. Saya harap semoga kalian dapat memahami apa yang saya terangkan. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalani semua aktivitas. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.